Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfirna wahdina ila siratal mustaqim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'azizil 'alim 'ala kulli harfin kutiba wa yaqulu abadal abidin wa dahra zahirin. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dar amin qala fa in qulta famas sababul ladzi yafdi ila su'il khatimah wa minhu huwa fi'lul bid'ah wa minhu huwa dha'ful iman bil asli thumma istila'u bid dunya 'ala al qalbi wa mahma dha'afa al iman dha'afa Allah wa qawiya hubbud dunya ayasiru bihaitsu la yabqa fil qalbi mawdi'un li hubbillah. Kemudian Al-Imam Ghazali beliau kembali menjelaskan ujar sidin fa in qulta, maka jika engkau bertanya, lamun ikam betakun ujar sidin famas sababul ladzi yafdi ila su'il khatimah, maka apakah sebab yang mendatangkan, yang membawa seseorang itu mati dalam keadaan jahat kesudahan? Apakah sebab yang bisa mendatangkan seseorang itu mati dalam keadaan jahat kesudahan? Artinya apa? Matinya itu kali ingat dengan Allah. Terkadang orang itu ketika hendak mati dia bisa mengucap la ilaha illallah. Terkadang dia tidak tahu mengucap tetapi hatinya ingat kepada Allah. Ketika itu dicabut oleh Allah, maka dia orang yang ingat kepada Allah, walaupun lidahnya tidak tahu mengucap la ilaha illallah karena sudah keras dan kaku sehingga tidak tahu mengucap la ilaha illallah, tetapi hatinya berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Nah, cuma di sini sebab orang yang mati dalam keadaan jahat, artinya orang itu mati karena ingat dengan Allah. Maksudnya orang itu mati keganaman dengan dunia. Jadi ketika mati itu hibak hatinya cinta dengan dunia, hatinya terus keingatan dunia, lalu dicabut rohnya, maka orang itu dalam keadaan jahat matinya. Walaupun dia itu masih mempunyai iman di dalam hati, cuma ketika meninggalnya itu hanya lupa kepada Allah. Nah, seandainya dia ingat kepada Allah, maka tergolonglah dia orang yang sangat luar biasa di sisi Allah. Tetapi kalau dia itu meninggal dunia dalam keadaan ingat dengan dunia, maka tergolonglah dia orang yang dimurkai oleh Allah. Artinya termasuklah dia itu orang yang berdosa karena tadi ingat ketika mati itu kepada Allah. Maka oleh sebab itu para ulama mengajarkan kepada kita agar sering-sering kita mengucap la ilaha illallah, mengucap Allah Allah, agar di akhir hidup itu ingat kepada Allah. Lalu ujar sidin sebab orang yang jahat
kesudahan matinya itu wa minhu huwa fi'lul bid'ah. Pertama, ujar Sidin, dia memperbuat perbuatan bid'ah. Orang yang memperbuat perbuatan bid'ah, nah ini matinya ada keimanan. Na'udzubillah min dzalik. Lamun jahat kesudahan itu kada ingat dengan Allah, masih ada harapan masuk surga. Tapi kalau memperbuat bid'ah, ini kekal dalam neraka. Contohnya orang yang memperbuat bid'ah, dia kada percaya dengan siksa kubur. Aku jadinya kada percaya lawan siksa kubur, bid'ah. Atau dia kada percaya, kada meyakini sembahyang 5 waktu itu wajib, kafir, bid'ah juga. Maulah-ulah ma'ada-ada hukum nang kada datang daripada Rasulullah. Nah, orang yang kada percaya dengan siksa kubur, maka orang itu matinya dalam keadaan jahat di akhir. Nah, sebab orang yang jahat di akhir matinya itu dia memperbuat bid'ah, dia kada percaya dengan siksa kubur, dia kada percaya dengan hari kiamat, dia kada percaya dengan pahala yang disediakan oleh Allah. Nah, itu orang-orang bid'ah, orang-orang yang sesat. Atau dia meyakini zat Allah dan sifat-sifatnya Allah dengan pendapat akalnya. Nah, ini ya juga. Nah, orang yang seperti ini bisa menyebabkan jahat matinya. Inya meyakinakan zat Allah Ta'ala itu dengan pikirannya. Lamun aku jadinya memikirkan Allah itu pakai roh. Nah, ini dibuat-buat, diulah-ulahnya menurut pendapat dan pikirannya. Nah, sementara kita orang-orang yang bertauhid, Allah itu hidup, tetapi hidupnya Allah kada pakai roh. Lamun Allah pakai roh, sama lawan kita. Mustahil Allah sama lawan kita. Apabila Allah sama lawan kita, ada dalam Allah. Jadi Allah itu hebat karena berbeda. Allah itu luar biasa karena kada sama dengan makhluknya. Kita hidup dengan roh, Allah kada pakai roh. Kita berbuat dengan jusu-jusu tangan, mengambil, membawa, memegang pakai tangan. Allah kada seperti itu. Jadi Allah Ta'ala itu beda, kada sama lawan kita. Nah, dia memikirkan sifat-sifat Allah Ta'ala itu dengan pikirannya, sehingga dia menyamakan sifat Allah Ta'ala itu dengan sifatnya. Nah, ini orang-orang yang bid'ah, orang-orang yang mati sebab di akhirnya itu jahat kesudahannya. Lamun Allah itu kan berisi sifat kuasa. Jadi ujarnya aku kan kuasa juga. Nah, cuma kita ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala itu kuasa, terus menerus kuasa. Apapun yang diperbuat Allah, Allah mampu dan kuasa. Allah mampu memiskinkan orang yang sugih. Allah mampu menyugihkan orang yang miskin. Nah, jadi Allah Ta'ala itu tetap kuasa terus menerus. Nah, kalau kita jelas beda. Kita kadang-kadang bisa aja kada kuasa. Ujar kawan berluncat bang, berluncat aja dulu. Jadi kawan terambang bang ke atas, nah kada kawan. Nah, sementara kita berluncat tuh itu ditolongi oleh Allah. Nah, itu bedanya di antara sifat-sifat Allah dengan sifat kita makhluk. Jadi Allah Ta'ala itu membidai kada sama dengan makhluknya. Apapun yang terdetik di dalam hati kita, Allah seperti ini lain
Zaman-zaman Allah tuh hamba sama kayak api. Lain, lamun ada di hati seperti itu, tangkis, lain, titik, selesai. Karena Allah ada seperti itu. Pokoknya apapun yang kita lihat, tergelitik apa di hati kita, Allah tidaklah seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu kada sama dengan makhluknya. Nah itulah orang yang hebat, orang yang maha kuasa, yang kada kawan disamai. Namun masih ada namanya mai, kan ada kawan. Nah itu yang pertama ujar Imam Ghazali. Sebab orang yang mati kesudahannya itu jahat, dia itu memperbuat perbuatan bid'ah. Arti bid'ah itu berulah-ulah seorang hukum. Nah, itu bid'ah namanya. Nang kadada dasar hadis Nabi, kadada ambilan kitabnya. Nah, itu bid'ah sesat. Wa minhu huwa dhaful iman bil asli. Dan diantaranya yang kedua yang membawa mati jahat itu ujar Sidin adalah lemah iman. Nah ini kebanyakan kita secara umum orang yang mati jahat kesudahan itu karena apa sebabnya? Imannya lemah. Imannya nang kaya tahu sedikit kehujanan hancur. Lemahnya iman, nah itu kebanyakannya yang menyebabkan seseorang itu mati jahat di akhir. Tsumma istila'u bid dunya 'alal qalbi, kemudian menguasai cinta dunia di dalam hatinya, penuh hatinya dengan cinta dunia. Iman lemah, lalu hati hibah cinta lawan dunia. Nah itu penyebab orang itu mati jahat, lemah iman, hati hibah cinta lawan dunia. Wa mahma dha'afal iman dha'afahullah. Dan apabila lemah iman, pasti lemah cintanya kepada Allah. Dan apabila lemah cintanya kepada Allah, jadilah kuat cintanya terhadap dunia. Wa qawiya dunia, kuatlah cintanya kepada dunia. Orang ini imannya lemah. Nah apabila lemah keimanannya kepada Allah, sedikit cintanya lawan Allah. Apabila sedikit cintanya lawan Allah, banyak cintanya lawan dunia. Kenapa aja orang itu cinta benar lawan dunia, sehingga sembahyang jangan diingat, hati kan diingat kedeman perempuan. Nah karena cinta benar lawan dunia. Tumatan misukan sampai kamarian di pokok aja bagaimana sembahyang pada malamnya pulang apa orang dicari sehingga sembahyang tadi. Nah ini sebabnya tidak lain adalah sedikit cintanya lawan Allah, lawan dunia hibah hatinya. Nah itu penyebab jahat mati kesudahannya, lemahnya iman. Jadi lemahnya iman ini lemah kecintaannya kepada Allah. Orang yang lemah cintanya kepada Allah pasti kalau dilihat dalam gerak kehidupannya. Baca salawat kulir, sembahyang kulir, bahkan ditinggalkannya. Karena terjadi kulir sembahyang sampai-sampai ditinggalkannya, sembahyang yang wajib ditinggalkan. Jawabannya lemah iman. Jawabannya karena kuat cintanya lawan dunia, sehingga kada kawa memperbuat ibadah kepada Allah. Disuruh mengangkat balik 5 balik sebelah tangan, kadang-kadang tampang 2 ditampang 2, tumpang 2 tambahin lagi deh, tumpang 2 mangkat balik 2 karung sing gagahannya sembahyang mengangkat takbir kada kawa. Kenapa sebabnya? Imannya lemah, hibah cinta di hati dengan dunia. Padahal sembahyang itu nyaman benar.
Lamun orang nang berakal menurut agama tuh disuruh angkat benih 2 karung, manapun jalan sembahyang 5 menit tuntung 5 menit tuh angkat 2 karung tuh kira-kira tumatan sini sampai ke mana ya? Setengah pal aja dari 5 menit itu jalan. Anggaplah saparapat pal nama anggung benih mancing bereten saparapat pal 2 tangan 2 karung angkat mana akan nyalon sembahyang dia angkat tangannya. Nah lamunnya orang yang berakal kan asal mudah sembahyang tadi. Nah jadi sembahyang itu ibadah itu sangatlah berat-berat bagi orang yang penuh hatinya cinta dengan dunia. Bagi orang yang lemah imannya kepada Allah, berat. La yabqa fa yasiru bihaitsu la yabqa fil qalbi mawdi'un rabbillah. Maka jadilah dengan sekira-kira tiada ada lagi tertinggal di dalam hati tempat untuk mencintai Allah. Nah orang yang kada sembahyang, orang yang kada puasa, itu jadilah dia itu sekira-kira hampir-hampir kada tersisa lagi kecintaannya kepada Allah, sehingga imannya itu hampir-hampir hilang daripada hatinya. Orang yang kada sembahyang itu hampir-hampir hilang iman di dalam hatinya. Sampai 5 waktu kada sembahyang itu imannya hampir hilang. Illa min haitsu hadisun nafsi, melainkan dari segi hanya kata hati, hanya sekedar pandiran hati. Sisa daripada iman itu hanya kata-kata hati aja lagi. Seandainya kada itu dasar kada iman lalu. Nah, itu saking lemahnya iman orang-orang yang penuh hatinya cinta dengan dunia. Jadi apabila hati kita ini sudah diselimuti dengan cinta dengan dunia, nah itu ibadah itu kada akan kalah memperbuat, kada kalah. Sibuk lawan mencari dunia aja, kada sempat lagi nuntut ilmu, hampir di majlis ta'lim, kada kawainya berat dengar tadi Pak. Kenapa? Lemahnya iman, lemah iman. Wala yazharu lahu asarun fi mukhalafatin nafsi wal uduli 'an tariqi syaitan, dan baginya hati tiada nampak bekas menentang menyalahi hawa nafsu dan menyimpang dari jalan syaitan. Nah iman yang sedikit ada iman di hati, hanya sekadar pandiran hati. Nah itu iman yang seperti itu kadada sedikit menantang, melawani daripada hawa nafsu dan menyimpang daripada jalan syaitan. Artinya apa? Hatinya ini ditundukkan oleh hawa nafsu. Kada dalam bina melawan itu kada dianuakannya atas nafsu, dianuakannya diperbuatnya apa ujar nafsu. Apa nang ujar syaitan diperbuatnya terus kada dalam menantang, menyimpang dari jalan syaitan. Kan kalau orang nang beriman itu kan mendengar orang bab hati kada nyaman, kada sembahyang. Lalu cakap bahasa kitanya nak kaya bakal lagi. Apabila mana imannya ia nak cepat tinggalkan pekerjaan sembahyang. Apabila kalah ia nak belebet sembahyang sampai ketinggalan. Nah iman nang tipis, nang sedikit benar di hati ini kadada sama sekali melawan-lawan, menentang-nentang. Orang bang biasa ini seakan-akan nang kaya angin nang lalu, kadada reaksi, kadada rasa takut. Nah ini imannya lemah benar iman yang seperti itu. Iman yang kuat itu ketika mendengar seakan-akan dia bahwa itu adalah panggilan daripada Allah. Najanya Allah memanggil sudah. Nah, lamanya orang nambang kan kita
Misalnya orang nambang memanggil, tak orang hebat. Tapi kalau hatinya itu merasakan itu Allah yang memanggil, nah ya sakatnya mantap. Lalu di beberasi, lalu tulang ke masjid sembahyang berjamaah. Kenapa? Inya hakikatnya dia Allah yang memanggil. Sungguh aku jadinya kadang beradab Allah memanggil, tapi aku kadang mendatangi. Kita di dalam dunia ini misalnya dipanggil oleh pejabat Isoqomah, camat nih dipanggil oleh presiden. Sawat 3 kali dipanggil kada menunti diambil sidin. Ambil sidin kamu sudah. Artinya apa? Pejabat dipanggil cepat mendatangi. Nah ini Allah yang memanggil. Nah, pikirkan hatian itulah sampai Allah yang memanggil kita kedah pun mendatangi, maka sangat buruklah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah. Ayo mari sembahyangan berjamaah ke masjid. Ayo mari sembahyangan berjamaah ke masjid. Lakian nang kuat benar dari itu berjamaah lakian. Hayya 'alal falah. Ayo kemari ke masjid berjamaah supaya beruntung. Dipanggil Allah memanggil supaya sembahyang berjamaah ke masjid. Cuma kita kadang-kadang tak pandang kurangnya nambang. Kada memandang itu adalah panggilan daripada Allah. Apabila orang itu memandang itu panggilan daripada Allah, maka hatinya pun akan tersentuh ini. Orang-orang yang hatinya akan tersentuh karena dia akan merasakan itu adalah panggilan daripada Allah. Hatta yadhlimal qalbu wa yaqsu wa yasubu, sehingga hati menjadi gelap dan menjadi hitam, menjadi keras. Jadi iman yang tipis tadi itu menyebabkan hatinya gelap, hatinya keras, hatinya menjadi hitam. Wa tatarakum dhulumatun nufus 'alal qalbi, dan bertumpuk-tumpuklah kegelapan di atas hati. Wala yazalu yaqu ma fihi minan nuril iman 'ala qalbi, maka terus-menerus kegelapan itu memadamkan sesuatu di dalamnya, di dalam hati itu daripada cahaya iman. Sehingga karena cahaya iman ini bisa padam. Apabila iman ini padam, nah itu ditakutkan mati, kada membawa iman. Nah ini kita takutan benar. Kalau iman yang ada di dalam hati ini padam. Kenapa jadi padam? Karena banyaknya kegelapan yang masuk ke dalam hati. Nah apabila padam itu ya sudah mati dalam keadaan kada membawa iman. Fa idza ja'atis sakaratul maut, maka apabila telah datang oleh kematian, Israel datang, da'ufahu ila Allah, lemah kecintaannya kepada Allah, lemah kecintaannya kepada Allah. Fa yata'allamul qalbu bistishari firaqid dunya, maka sakitlah hatinya dengan merasakan berpisah dengan dunia. Nah, jadi orang yang mati itu sebenarnya yang sakit benar itu adalah hatinya yang berpisah dengan dunia, bukan cabutan malaikat maut itu. Jadi cabutan malaikat maut itu sakit, tapi yang sakit benar adalah kecintaan hatinya terhadap dunia itu, hatinya yang sakit. Berpisah dengan dunia bagi orang-orang yang cinta dengan dunia, bagi orang-orang yang penuh hatinya cinta dengan dunia. Jadi itulah yang paling sakit, berpisahan dengan dunia. Nah, jadi secara ringkas, orang yang mati dalam keadaan jahat di akhirnya itu pertama yaitu orang yang berbuat bid'ah,
Yang kedua, lemah iman. Nah, lemah iman ini kan panjang lebar tadi. Lemah iman terus hati gelap sampai akhir. Nah, lemah iman itu secara intinya tidak lain adalah qadahatun hadir di majlis ilmu. Nah, itu intinya. Jadi secara garis besar, kebanyakan orang yang mati lupa kepada Allah, kebanyakan orang mati jahat di akhir hidupnya ada berilmu, kadahapun duduk di majelis ilmu. Nah, itu secara intinya sudah. Kenapa orang itu lemah iman? Inya kada tahu, inya kada menuntut ilmunya. Itu penyebab lemah iman. Nah, itu secara garis besar yang kebanyakan orang yang mati dalam keadaan lupa kepada Allah, yaitu orang itu kada berilmu. Karena orang itu cinta benar dengan dunia, ini kada berilmu. Seandainya ia mengaji ilmunya, sekurang-kurangnya berkurang kecintaannya terhadap dunia. Jangan sampai penuh hati cinta dengan dunia. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga di akhir hidup kita jangan sampai hati kita ini penuh cinta dengan dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim